Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Di dalam peranan sumber belajar ini akan ada 3 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama adalah peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Yang kedua adalah peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Dan yang terakhir adalah peranan sumber belajar di dalam belajar kelompok. Akan saya singgung sedikit mengenai apa itu sumber belajar. Seperti yang tertera pada video sebelumnya, bahwa sumber belajar atau learning research adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Langsung saja kita bahas mengenai peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Nah, biasanya titik berat pembelajaran individual ini adalah terletak pada peserta didiknya, sedangkan gurunya mempunyai peran sebagai penunjang atau fasilitator kepada si murid tadi. Di dalam pembelajaran individual ini terdapat 3 pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah frontline teaching method, yang kedua adalah killer plan, yang ketiga adalah metode proyek. Apa ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan frontline teaching method ini? Di dalam pendekatan frontline teaching method ini, guru memiliki peran untuk menunjukkan sumber belajar bagi siswa mengenai apa-apa saja yang perlu dipelajari oleh siswa tersebut. Sedangkan pendekatan killer plan yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalized system of instructional. Biasanya ditunjang dengan berbagai sumber. Bentuknya itu berupa audiovisual yang didesain khusus untuk para belajar individual. Dan yang dimaksud dengan metode proyek adalah peranan guru itu biasanya cenderung seperti penasihat, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab untuk memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran. Sekarang kita masuki mengenai pembahasan peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Lalu, seperti apa sih pembelajaran klasikal itu? Pembelajaran klasikal adalah pembelajaran yang hampir kita semua pernah merasakan, di mana seorang guru menjelaskan kepada banyak siswa atau biasanya ditemukan dalam ruang kelas. Pada belajar klasikal, hasil belajarnya sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar yang paling utama. Keterbatasan penggunaan sumber belajar dalam belajar klasikal ini terjadi karena metode pembelajaran yang utama hanyalah metode ceramah. Menurut Percival and Ellington pada tahun 1984, bahwa perhatian yang penuh dalam belajar dengan metode ceramah semakin lama semakin menurun, dan menurunnya itu secara drastis. Di samping itu, British Audiovisual Association pada tahun 1985 menyatakan bahwa 75% pengetahuan itu diperoleh melalui indera penglihatan, 13% diperoleh melalui indera pendengaran, 6% diperoleh melalui indera sentuhan dan rabaan, sedangkan 6% yang terakhir diperoleh oleh indera penciuman dan juga lidah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan Sofocom Company di Amerika dalam Sadiman tentang kemampuan manusia dalam menyimpan pesan adalah yang pertama verbal atau tulisan sebesar 20%, yang kedua audio sebesar 10%, yang ketiga visual sebesar 20%, dan yang terakhir adalah audio dan visual sebesar 50%.
Tetapi kalau proses belajar hanya menggunakan metode membaca saja, maka pengetahuan yang didapatkan hanya 10%. Jika hanya mendengarkan saja, maka pengetahuan yang didapatkan hanya 20% saja. Jika hanya melihat, maka pengetahuan yang didapatkan hanya 50% saja. Dan jika bisa mengungkapkan sendiri, pengetahuan bisa mendapatkan sampai 80%. Yang terakhir, jika mampu mengungkapkan sendiri dan mampu mengulangi pada kesempatan yang lain, dapat memperoleh sampai 90% pengetahuan. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa guru harus pandai memilih dan mengombinasikan metode pembelajaran apa yang cocok bagi siswa-siswanya. Dan saatnya kita masuki pembahasan mengenai peranan sumber belajar di dalam belajar kelompok. Menurut Derek Kroonterre dalam bukunya, yaitu Educational Technology in Curriculum Development pada tahun 1982, menyajikan dua pola komunikasi. Secara umum, pola komunikasi itu ditetapkan di dalam belajar, yakni pola-pola. Yang pertama adalah buzz session atau diskusi singkat. Yang kedua adalah controlled discussion atau diskusi di bawah kontrol seorang guru. Yang ketiga adalah tutorial. Yang keempat adalah team project. Yang kelima adalah simulasi. Yang keenam adalah micro teaching. Dan yang terakhir adalah self-help group. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah buzz session atau diskusi singkat, yaitu kemampuan yang diperoleh oleh peserta didik untuk didiskusikan secara singkat sambil jalan. Sumber belajar yang digunakan berupa materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua adalah controlled discussion atau diskusi di bawah kontrol guru. Biasanya sumber belajarnya antara lain adalah bab dari suatu buku, materi dari program audiovisual, ataupun masalah di dalam praktik laboratorium. Yang ketiga adalah tutorial, yaitu belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya adalah masalah yang ditemui di dalam belajar. Bisa harian. Bentuknya pun dapat kita ambil dari bab dari setiap buku, topik masalah, dan tujuan instruksional tertentu. Yang keempat adalah team project atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan tim proyek, yaitu suatu pendekatan kerjasama antar anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek. Yang kelima adalah simulasi. Simulasi adalah presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Yang keenam adalah micro teaching. Micro teaching adalah proyek pembelajaran yang direkam menggunakan video. Dan yang terakhir adalah self-help group. Self-help group ini bisa kita sebut dengan kelompok swamandiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaklumi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.